konsultasi apa pengen kita mikir satu-satu dulu belum ya. sejauh itu kan pastinya kita mikirin pernikahan dulu nanti kalau udah sah ya mungkin baru berpikir ke situ tapi palingan juga nunggu resepsi dulu kan nanti kalau udah nikah tiba-tiba resepsinya perutnya gendut kan jadi kayak bajunya rombak lagi dong. Apa nih planning kalian? Ada update-nya paling kita masih menunggu situasi lebih stabil dulu baru mungkin dilaksanakan resepsi gitu karena kan sekarang negara juga masih banyak yang tutup gitu nah kebanyakan tamu kita juga dari luar gitu kalau kita Nggak cuma tamu, keluarga juga. Jadi gimana mereka bisa hadir? jadi kan kalau resepsi tanpa keluarga kan juga maksudnya nggak bahagia gitu apalagi kalau resepsi kan kita kan ingin berbagi kebahagiaan gitu tapi juga nggak mau di tengah rasa takut gitu jadi masih menunggu waktu yang lebih tepat. Oh, berarti bisa dibilang Kak Jedar udah resmi menikah tapi tinggal nunggu resepsi aja atau gimana sih? Tinggal nunggu pernikahan sama resepsi sih. Jadi tuh rencananya kemarin kan pengennya sebelum resepsi ada pencatatan pernikahan yang benar gitu kan yang apa sih step-stepnya gitu. Cuma kan karena pernikahannya diundur semuanya diundur waktu itu tuh kita lebih ke stresnya gitu lebih kayak sedih kaget itu pernikahannya harus diundur gitu jadinya kita emang belum mikirin waktu itu apa harus catatan sipilnya dulu atau apa harus gerejanya dulu gitu jadinya waktu itu gara-gara stres jadi benar-benar di cancel semua gitu kalau sekarang sih kita masih nunggu kesempatan gitu apalagi keluarga orang tua Richard juga lagi nggak ada di Jakarta gitu jadi kan banyak gitu yang mesti kita pertimbangkan gitu. Ada yang dirugikan nggak sih maksudnya dari kayak gedung-gedung kan berarti harus menyewa lagi kan itu gimana? Sebenarnya sih banyak banget vendor yang ngerti gitu kayak maaf banget ya boleh nggak kita minta waktu nih sampai waktu yang belum kita tentukan boleh nggak kalau pernikahan yang itu kan kemarin tuh yang di Bandung tinggal seminggu lagi gitu jadi kayak mereka juga semuanya kaget gitu apa nggak mau dilakukan aja gitu tapi kita bilang ini nggak mungkin gitu karena kan kita juga banyak tamu gitu kita juga nggak mau tamu kita sampai ada yang kena virus gara-gara pernikahan kita gitu jadi waktu itu benar-benar kita bisa postpone dan mereka juga paham sih mereka ngerti banget gitu mau dipospon jadi sampai kapan kita nggak ada ruginya jadi kayak kita untuk ruginya ada kayak misalnya kayak undangan kan tanggalnya udah ditulis tuh tanggal ya emang ada gitu. tapi maksud saya yang ya mungkin vendor yang gede tempatnya masih tetap kita bisa pakai kan cuma harus cari yang pasar ada beberapa pasti ada yang rugi apalagi banyak vendor yang mungkin ngerasa dirugiin gitu apalagi kayak mungkin catering mereka udah pesen makanan udah pesen bahan-bahan makanan dari jauh-jauh hari gitu kayak buat 300 orang gitu kan lumayan gitu buat mereka gitu kayak terus kita harus batalin di seminggu sebelumnya mereka pasti kayak kaget banget gitu terus tapi untungnya banyak banget yang baik banyak banget yang ngertiin gitu dan ini kan juga ini bukan gara-gara problem di kita doang ini kan problem kayak banyak orang gitu ini kan pandemik gitu jadi banyak yang ngerti itu mulai new normal gitu. Belum sih, kita sampai saat ini belum. Kemarin sih mikirnya mungkin awal tahun gitu, tapi kayaknya awal tahun juga belum memungkinkan gitu. Nggak tahu juga sih, belum. Atau mungkin ada rencana untuk mengesahkan mengenai pencatatan Meresmikan pernikahannya dulu gitu gitu. karena kan new normal ada sedikit pelonggaran gitu kan. Ya mungkin itu yang mungkin kita pikirin gitu. Terus tapi kan itu juga butuh keluarga juga kan orang tua pastinya gitu cuma ya pasti nanti itu rencana sih mungkin ya kita obrolin hikmahnya mungkin apa aja dari kejadian ini buat kalian ada positifnya hikmahnya adalah ya sesuatu tuh bisa datang dan pergi kapan aja gitu jadi kita harus jadi manusia yang lebih bersyukur lebih semangat lebih punya positive thinking gitu lebih bisa membantu sesama gitu kan karena saat kayak sekarang ini kan dibutuhin gotong royong gitu dari banyak masyarakat buat bahu membahu supaya virus ini bisa berhenti menyebar gitu apalagi ke orang tua yang lebih rentan gitu jadi banyak banget tuh kayak kita harus lebih banyak berempati lebih banyak mengerti. Oke,
Kak mengenai yang kakak katanya kenapa? Kan banyak yang Aku suka bingung seperti gitu. ditanya itu dulu. Padahal aku kalau nanya Richard, jadi nanti kalau habis nikah langsung punya anak, enggak, nanti aja, nanti aku belum siap. Tapi kalau ada berita tiba-tiba pengen punya anak perempuan, emang iya. Terusin aja yang terusin, ayo. Emang iya. Ya Richard, Kan, ya kalau bisa pilih mungkin cewek deh coba yang beda gitu. Nah, maksudnya punya yang beda aja, kayak ada cowok. Dan udah ada anak cowok, Ya, LDR. kenapa kan biasa nggak tahu, kayaknya banyak keluarga juga suka gitu kan, ada satu cowok satu cewek, nggak cuma semua kan. Kalau punya semua cewek pasti kayak berharap ada cowok kan next Pasang gitu. ya gitu aja. Jadi feelingnya kalau kita bisa punya anak kedua ya semoga bisa jadi cewek. tapi Bisa udah cowok lagi ya. atau coba konsultasi atau ingin konsultasi ini cewek gitu. konsultasi apa pengen Kita nggak kita kita Enggak. mikir satu-satu dulu Belum ya. sejauh itu kan, pastinya Iya. kita mikirin pernikahan dulu. Nanti Iya. kalau udah sah, ya mungkin baru berpikir ke situ. Tapi palingan juga nunggu resepsi dulu. Kan nanti kalau udah nikah tiba-tiba resepsinya perutnya gendut kan, jadi kayak bajunya rombak lagi dong. Bajunya soalnya udah jadi gitu semuanya. Konsep bajunya apa, Der? Konsep baju yang kemarin. Ya yang udah digunakan di pernikahan. Kalau yang di Bandung tuh aku pakai kebaya. Kalau yang di Bali tuh aku pakai baju dress lebih internasional. Kemarin undangan kemarin rencana berapa undangan sih yang kemarin itu? Kemarin tuh di Bandung 300, di Bali 300. Total Sekitar. jadi 700. Pas dikit tanggapannya kan banyak yang menanyakan netizen juga sebenarnya itu tanggapan Kak Jedar gimana sih mengenai hal itu? Ya paling kan orang juga ngelihatnya mungkin gara-gara kok ada Richard di rumah Jessica, padahal mungkin lagi PSBB gitu. Cuma sebenarnya Richard tuh banyak banget bantuin aku. Kalau aku nggak dibantuin kan aku juga pusing gitu. Soalnya karyawan banyak banget yang nggak kerja, banyak yang pulang gitu. Kalau aku nggak dibantuin Richard datang, aku Iya, juga bisa sebenarnya keder gitu. waktu corona juga mama papa juga bilang kenapa kamu nggak terbang di Bali. Jadi aku sama papa aja di Bali, tapi nanti jauh banget sama Jess dan El. Iya. Jadi gimana? Nanti gak? Jadi harus pilih ya kan di tempat saya kan dekat sama rumah Jess, jadi lebih enak di sini aja bisa bantu, Iya. you know, my future family kan. Itu sih palingan, cuma kan mungkin orang ngelihatnya aja mungkin, terus kayak mungkin nggak ngerti gitu apa yang terjadi sebelumnya, perjalanannya, pulang perginya gitu. Tapi ya nggak apa-apa aja gitu kan, mungkin orang juga bisa berpikir macam-macam. Berarti Kak Richard cuman hanya Iya Tapi termasuk L juga yang nggak mau jauh-jauh. pastinya, apalagi kan El kalau di rumah cuma sama aku, terus sama ada asisten aku gitu. Kalau kita cuma kayak sepi banget juga kan, El Barat juga pengen main, pengen apa ya, kayak anak laki gitu, pengen main-main yang bola, sepeda, sepatu roda apa gitu. Jadi ya kalau adanya Richard jadi bisa bantuin banget gitu. Kan El Barat juga nanyain gitu, kapan datang. tapi Elnya sendiri udah menganggap Kak Richard nih as his father belum? Iya, udah banget gitu. Jadi itu juga bukan gara-gara aku yang suruh atau aku yang apa ya, yang kasih tahu dia gitu, enggak, bukan. Itu gara-gara keinginan dia sendiri aja waktu itu kita di Bali. Terus begitu tiba-tiba panggilnya Dad gitu. Terus aku kaget. Tapi ya, dari situ Richard bilang sama El, you can call me Dad gitu. Kamu bisa panggil aku Dad, terserah kamu kalau kamu suka gitu. Jadi semenjak itu dia manggilnya Dad terus. Pastinya kalau manggilnya Dad udah ngerasa jadinya. Oke. Oke. Oke.